Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Maku, NIP 1994-09-2022-21-1003, Unit Kerja SMK Negeri 1 Gorontalo. Nomor daftar hadir 39. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan orientasi P3K Angkatan Ketiga tahun 2024 dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi dan Media Pembelajaran guna optimalisasi kegiatan pembelajaran guru TJKT di SMK Negeri 1 Gorontalo. Adapun isi dari presentasi ini yaitu kita mulai dengan bab 1 pendahuluan. Latar belakang, guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maksud, dalam kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki maksud sebagai berikut, di mana ada pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun tujuannya yaitu tujuan dari pelaksanaan orientasi ini yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta juga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu kegiatan orientasi ini atau waktu kegiatan pelaksanaannya itu pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2024. Untuk tempat pelaksanaan kegiatan orientasi P3K Angkatan Ketiga itu dilaksanakan di instansi masing-masing, yaitu unit kerja saya SMK Negeri 1 Gorontalo, dan dilakukan secara daring, di mana kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk sharing, diskusi beserta tatap muka dengan widya suara atau sebagai pemberi materi. Dan untuk memasukkan agenda e-learning di PPSDM SMK Negeri 1 Gorontalo, yaitu untuk memasukkan tagihan kita menggunakan website Langga asnunggul.lan.go.id, di mana seluruh tugas yang kami kerjakan itu di-upload ke website tersebut. Dan untuk pembahasan di bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, kita mulai dengan visi dari Provinsi Gorontalo, di mana terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera. Adapun misinya yaitu 1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Sedangkan yang keempat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima yaitu terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan, di mana penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, serta manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Adapun pembahasan yang berikutnya yaitu bab 3, yaitu nilai dan etika organisasi di SMK Negeri 1 Gorontalo. Visi dari SMK Negeri 1 Gorontalo yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat menghasilkan tamatan yang profesional dan mandiri.
Adapun misinya yaitu ada 7. Yang pertama yaitu meningkatkan manajemen sekolah dengan pendekatan bisnis. Kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi warga sekolah. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Yang kelima yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi warga sekolah, khususnya siswa. Yang keenam yaitu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang kreatif dan kreativitas siswa. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu perihal manajemen tugas pokok dan fungsi P3K di SMK Negeri 1 Gorontalo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari 2, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K sendiri memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembahasan bab 4 yaitu rencana kerja P3K, ini saya identifikasi isunya ada 3 yang saya angkat, di mana yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di laboratorium yang belum optimal. Yang kedua yaitu belum optimalnya pengelolaan sistem informasi pada bagian kurikulum. Serta yang ketiga yaitu sistem informasi dan media pembelajaran masih konvensional dan belum fleksibilitas. Kemudian isu yang saya pilih atau yang saya angkat yaitu sistem informasi dan media pembelajaran masih konvensional dan belum fleksibilitas. Di mana di sisa kontrak saya selama 3 tahun, yaitu tahun 2025, 2026 dan 2027, saya akan melaksanakan beberapa kegiatan di mana pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di laboratorium yang belum optimal. Nah, di sini saya selaku guru menginginkan pembaharuan di mana output atau hasil kegiatan bisa lebih baik dari yang sebelumnya, di mana terlaksananya pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan sistem informasi dan media pembelajaran di jurusan TJKT di SMK Negeri 1 Gorontalo. Jadi jika ada pembelajaran atau pelaksanaan kegiatan praktikum yang belum optimal, maka pada tahun ke-1 di 2025 saya akan mengoptimalkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, pada tahun 2026 di sini belum optimalnya juga penggunaan sistem informasi pada bagian kurikulum, maka saya bertujuan bersama mungkin teman-teman di bagian IT akan berusaha untuk menghasilkan output dengan kegiatan yaitu mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pada bagian kurikulum di SMK Negeri 1 Gorontalo. Kemudian pada tahun ketiga yaitu 2027 atau di sisa kontrak saya yang terakhir, ya saya akan berusaha meningkatkan kerjasama dengan DUDI atau dunia usaha dunia industri, khususnya di jurusan TJKT, di mana output atau hasil kegiatannya saya akan berusaha meningkatkan kerjasama dunia usaha dan dunia industri, khususnya pada jurusan TJKT yang berdampak pada kemampuan skill siswa atau peserta didik dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan jurusan TJKT, di mana kerjasama ini akan berupa MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan TKJ, khususnya seperti Telkom, ada Aksio, dan mungkin ada bisa ketambahan lagi dengan perusahaan-perusahaan lain yang bisa menjalin kerjasama dengan TKJ atau TJKT. Kemudian yang berikut, penerapan nilai-nilai berakhlak ini saya bagi menjadi 3 juga, di mana
Yang pertama yaitu ada adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, dan akuntabel. Kemudian yang kedua yaitu penerapannya yaitu adaptif, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Adapun bab 5 yaitu kita akan sampai di bab terakhir yaitu penutup. Di sini terdapat kesimpulan dan saran. Saya akan bacakan kesimpulan dan sarannya, yaitu berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K, diharapkan kepada seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing. Adapun saran dari saya yaitu setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, di mana dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Gorontalo atau dalam pemerintahan Provinsi Gorontalo ke depannya, di mana mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah ke depannya teman-teman P3K dapat menjadi ASN yang unggul, yang berakhlak dan berdaya saing di Provinsi Gorontalo serta di tempat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.